Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Alda Saputra. Saya award di BSI Scholarship Inspirasi Batch 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman nih untuk belajar mengenai leadership atau kepemimpinan. Nah, pasti sudah tidak asing nih bagi teman-teman sebuah leadership atau kepemimpinan itu. Nah, yuk langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama yakni dari poster ini. Menurut kalian apa sih adanya poster ini? Nah, poster ini adalah bukti bahwasannya sebegitu pentingnya sebuah kepemimpinan. Ya, bahkan Kemendikbud pun turut andil dalam membuat workshop sebuah kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan kepada anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa negara kita Indonesia ini. Nah, ini dia. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai leadership atau kepemimpinan, sebaiknya kita tahu dulu nih, apa sih kepemimpinan itu? Apa sih leadership itu? Nah, kepemimpinan itu yakni adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan sebuah organisasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan, nah kita selanjutnya yakni adalah apa sih tujuan kepemimpinan? Nah, tujuan dari kepemimpinan atau leadership yang pertama yakni menginspirasi dan mengarahkan, yang kedua memahami perubahan, yang ketiga pengembangan tim, dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Nah, menginspirasi dan mengarahkan di sini dalam arti yakni adalah menginspirasi dan mengarahkan bawahan kita. Jika kita menjadi seorang manajer, berarti mengarahkan dan menginspirasi karyawan kita, kemudian adalah menghadapi perubahan. Kita menjadi seorang pemimpin itu harus siap dalam menghadapi perubahan. Kemudian adalah pengembangan tim. Bagaimana sih kita mengembangkan tim kita supaya nantinya dapat tercapai tujuan kita. Contohnya nih, seperti kita mengundang praktisi-praktisi yang lebih handal dalam mengelola organisasi, kemudian kita membuat workshop yang nantinya workshop itu dapat membantu mengoptimalkan kinerja perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus mampu meningkatkan produktivitas dalam organisasi kita. Kemudian itu yang selanjutnya adalah apa sih fungsi dari kepemimpinan itu? Nah, fungsi dari kepemimpinan itu yang pertama adalah mengkomunikasikan misi, yang kedua adalah pengambilan keputusan, yang ketiga adalah pengorganisasian, yang keempat adalah mengukur kinerja, yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah mengelola konflik. Nah, dari fungsi ini kita sebagai seorang pemimpin harus mengkomunikasikan visi kita kepada bawahan kita dan mengambilkan keputusan yang baik yang bijak untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita, mengukur kinerja, apakah kinerja tersebut sudah baik, kemudian adalah mengelola konflik-konflik yang ada, dan kemudian menyelesaikan konflik-konflik tersebut dengan bijak. Nah, kemudian adalah ini nih, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu? Apakah kita menjadi atasan, kita menjadi seorang manajer, itu kita sudah menjadi pemimpin, atau bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik itu? Nah, ini teman-teman, jika saya berbicara mengenai leadership, jika kita berbicara mengenai kepemimpinan, saya selalu keingat nih kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Kata-kata itu begini, ingarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tut uri handayani. Nah, maknanya itu apa sih teman-teman? Nah, ingarso sung tulodo, yang mana jika kita di depan, jika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi tauladan. Dan ing matyo mangun karso, jika kita di tengah, kita harus menjadi penyemangat. Penyemangat siapa? Penyemangat pemimpin kita. Berarti jika kita di tengah,
artinya kita menjadi bawahan pemimpin atau kita menjadi seorang karyawan, itu kita harus menyemangati pemimpin kita supaya nantinya tercapainya tujuan dari pemimpin kita itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Tut Uri Handayani, yang mana yang belakang itu harus mendorong yang di depan. Dalam arti yang di belakang itu siapa? Nah, yang di belakang itu keluarga kita, kerabat-kerabat tercinta kita, itu yang mendorong kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, itu adalah quote yang merupakan membuat penyemangat kita menjadi seorang pemimpin. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya belajar mengenai leadership, mengenai kepemimpinan, dan semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi, materi-materi yang kita pelajari bersama tadi dapat membuahkan manfaat bagi teman-teman semua yang nantinya menjadi seorang leadership, yang nantinya akan menjadi seorang kepemimpinan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.